Pak Pendeta, di gereja saya, pada saat membaca Alkitab dan bertemu dengan kata Allah, itu selalu diganti dengan Bapa di seluruh teks Alkitab. Apa dasarnya itu? Mohon ditanggapi, Pak. Terima kasih. Ya, mestinya tanyalah kepada pendeta saudara, ya. Apa dasarnya setiap kali ketemu Allah kok ganti dengan ya, Bapa? Bapak. Kalau saya menduga, kelihatannya pendeta saudara menganggap atau berpandangan seperti pandangan Yahweisme yang anti Allah. Lalu hanya mau Yahweh saja. Itu kan ada aliran begitu, ya. Yang tidak mau menyebut Allah karena Allah dianggap sebagai Tuhannya atau sesembahannya orang Islam. Bukan punya orang Kristen. Orang Kristen sesembahannya sama dengan orang Yahudi, yaitu Yahweh. Karena itu orang Kristen harus memakai Yahweh. Jangan pakai Allah. Karena itulah mereka menjadi anti Allah. Tidak mau memuji Allah, tidak mau menyembah Allah, membuang seluruh kata Allah di dalam kebaktian. Sampai lagu-lagu juga. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mereka ganti. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Jadi Allahnya ditinggalkan. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Mereka bilang, kenapa masjid itu dibangun di mana-mana? Itu karena salah orang Kristen. Karena orang Kristen sering memanggil-manggil Allah. Ya, itu apa itu lagu keakhiran yang terdengar pujian bagi Allah. Allahku dahsyat. Ya, dari timur sampai dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan Terdengar pujian bagi terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Dari barat sampai timur. Nama Yesus Ya. disanjung tinggi. Jadi timur, barat, utara, selatan terdengar pujian bagi Allah. Nah, Allah itu ada sesembahan yang ada agama lain yang ada di alam roh. Nah, kita mulai terdengar pujian bagi Allah, ya jangan heranlah muncul masjid di timur, barat, utara, selatan yang tiap hari berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, itu pandangannya begitu. Ya, jadi anti Allah. Nah, tapi kelompok itu anti Allah lalu maunya Yahweh. Tapi kalau di gereja saudara anti Allah, gantinya Bapa. Nah, saya tidak terlalu tahu apakah konsepnya ini bagaimana. Tapi pokoknya kelihatannya anti Allah. Tapi saudara tanyakanlah dasarnya pada pendeta saudara. Tapi menurut saya kalau saudara bilang di seluruh teks Alkitab kalau muncul Allah itu ganti Bapa, mungkin saja untuk sementara waktu dia belum ketemu ayat-ayat aneh. Tapi kalau ketemu ayat-ayat aneh dalam tanda petik, maka akan kebingungan. Misalnya, 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus maksudnya, ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Allah diganti Bapa. Karena ini Allah Bapa, maka Bapa-Bapa. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ya. Dari Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa. 2 Tesalonika 1 ayat 1. Ya, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa. Kalau Allah ganti Bapa, maka Bapa-Bapa. Itu mungkin belum ketemu saja, ya. Tapi kalau dia ketemu ayat itu dan konsisten, harus Bapa-Bapa. Nah, itu akan pusing pendetanya maupun jemaatnya. Lalu, hal kedua adalah kadang-kadang kata Allah diberikan untuk Yesus dan bukan Bapa. Ya. Kadang-kadang kata Allah itu munculnya untuk Allah Bapa maksudnya. Terpaksa saya gunakan Allah, ya. Allah itu digunakan untuk Bapa dalam Alkitab Indonesia, kadang-kadang Allah itu digunakan untuk Yesus. Misalnya saja ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman, firman itu kan gelar buat Yesus. Firman itu, maksudnya berarti Yesus itu
bersama-sama dengan Allah, berarti bersama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah, berarti kata Allah yang kedua itu bukan lagi Bapa, tapi menunjuk pada firman atau Yesus. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 ada 2 kali penggunaan kata Allah, tapi merujuk kepada pribadi berbeda. Yang pertama untuk Bapa, yang kedua untuk Yesus. Sama juga dengan Yohanes 20:28. Ketika Thomas yang melihat Yesus bangkit, dia bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan itu kata-kata diucapkan pada Yesus, bukan pada Bapa. Berarti Yesus itu Allah. Sama juga dengan Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia, Yesus, ada atau Mesias itu adalah Allah. Nah, maka kalau kata-kata Allah di situ merujuk kepada Yesus dan bukan Bapa, dan setiap kata Allah itu diganti dengan Bapa, maka nanti Yesusnya itu menjadi sama dengan Bapa. Padahal Yesus dan Bapa itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Dalam artian Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Saya bahasa hari-hari saja, itu 2 orang berbeda. Kalau saudara bilang, tidaklah, Yesus dan Bapa itu ya 1 orang. Nah, terus kalau waktu Yesus berdoa pada Bapa, ngomong pada siapa? Ya, waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air lalu ada suara, "Inilah anakku." Itu siapa ngomong pada siapa? Harus orang berbeda atau pribadi berbeda, ya. Nah, kalau Yesus diutus oleh Bapa, terus yang utus siapa? Yang mengutus siapa? Yang diutus siapa? Jadi itu 2 pribadi berbeda. Kalau semua kata Allah dianggap atau diganti Bapa, maka saat kata Allah itu berhubungan dengan Yesus dan itu dibaca Bapa, maka tidak terhindarkan pemahaman yang kacau lagi bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Jadi pertama tadi Bapa menjadi Bapa-Bapa, lalu yang kedua Yesus adalah Bapa. Itu bukan cuma salah, tapi bahkan sesat. Ya. Jadi saya kalau sarankan saudara, kalau tidak bisa perbaiki, keluarlah cari gereja yang lebih baik pengajarannya. Daripada ada pada gereja yang ajarannya aneh-aneh seperti itu. Ya.